Hai. Akhirnya. Bro, Ya. apa kabar, bro? Baik, mandi nih gua akhirnya nih gara-gara live. Mandi gara-gara live, kalau nggak mandi loh. Gimana Mas kabar? Lama gak ketemu, bertahun-tahun kayaknya. Iya, bertahun-tahun ketemu kita. Buat teman-teman, ini Mas Putra Johan. Mas Putra Johan ini adalah fotografer dan videografer profesional, ya. Saya kenal beliau udah ada kali 10 tahun kali ya, kan ya? 10 tahun. Misalnya foto sama beliau udah ada kali 4 kali foto sama beliau, ya. Jadi dan fotonya keren, bagus-bagus ya. Kalau teman-teman lihat ada banner acara saya, muka samping kiri, muka lagi begini lagi, itu karyanya Mas Putra Johan. Masih kepake ya? Masih plastik mukanya gitu-gitu aja soalnya nggak berubah. Itu foto yang dari pertama kan gitu, dari tahun 2012 kali itu pertama. Mas Putra Johan ini dari fotografer dan videografer, dan topik kita hari ini kan adalah ngobrol santai aja ya, bercanda, ngobrol, sharing tentang gimana sih kondisi COVID saat ini. Sekarang lagi sibuk apa, bro? Sekarang sih lagi belajar skill baru lah, Mas. Jadi saya tidak berusaha untuk mengulik foto karena saya pikir sebelum dan nanti sesudah saya pasti akan ngulik foto kan. Jadi saya berpikir saya mendingan ngulik sesuatu yang mungkin saya nggak bakalan sempet pelajari setelah pandemi COVID ini gitu kan. Jadi belajar skill baru itu streaming, jadi streaming service. Jadi gimana tuh stream gitu. Jadi kan sekarang kan banyak live nih. Jadi live yang gua handle layoutnya nggak kayak gini, Mas, karena ada sifatnya kayak webinar apa segala macam, ada presentasi, jadi gua layout gitu, jadi biar lebih kelihatan bagus. Ya sekarang sih lagi ngulik itu sih, Mas. Oke. Gitu. Tapi yang kerjaan foto totally berhenti ya, bro? Berhenti. Kemarin sih aku sebenarnya in total karena pandemi ini sih ada 90 hari kerja sih, Mas, cancel. 90 hari kerja cancel, wow. 95 hari. Hanya sampai bulan Mei aja. Yang Juni, Juli masih kayak, mereka masih kayak on track dulu. Tentatif ya, masih lihat kondisi ya. Ya. Padahal gitu. Meskipun kalau foto kan harusnya, apa ya istilahnya, kan kalau di studio kan jaga jarak kan harusnya nggak masalah ya. Ini ya. Ada beberapa yang nggak studio sih, Mas, kerjaan misalnya kayak peliputan corporate gitu-gitu. Oke. Jadi mereka juga acaranya nggak jadi gitu, jadi ya mau nggak mau ya guanya nggak jadi juga. Gue mikirnya soalnya kayak kita foto studio gitu kan, foto studio kan gede banget ya. Sebenarnya gini, kalau foto studio itu sebenarnya saat ini kan banyak orang virtual photoshoot gitu kan. Sebenarnya asalkan kita bisa arrange dengan benar di studio, menurut saya sih masih nggak apa-apa actual photoshoot gitu. Karena sekarang sih misalnya gini, kita harus berjarak terus. Jadi pas waktu kita di studio kita juga berjarak. Misal kita ngomong 3 meter, kita lebihin lah dari standarnya 3 meter. Lalu di dalam studio mau berapa orang kan tergantung dari luasan studio itu sendiri gitu. Kalau kecil ya mungkin itu kapasitasnya berapa sih, minimal mungkin 3. Kalau ukurannya kayak yang biasa kita pakai tuh di Gatot Subroto, ya kan, yang segede gitu, masa cuma 3 kan, itu kan 5 aja masih aman gitu kan. Nah gitu sih sebenarnya masih bisa sih, asal tetap mengikuti SOP yang disarankan. Protokolnya COVID ya. Iya. Terus kalau yang kalau dari teman-teman yang lain sama juga, mereka berhenti juga secara kalau video udah pasti berhenti lah ya, kayak misalnya liputan gitu, udah pasti berhenti ya. Iya, kalau sifatnya liputan, betul. Bahkan kalau kayak wedding, buat teman-teman wedding sih bener totally stop. Kecuali kemarin ada beberapa teman yang weddingnya memang akhirnya tetap jalan, karena kan untuk wedding sendiri kan masih boleh kan, Mas. Misalnya akad gitu maksimal 10 orang. Oh iya. Lalu ada jarak tertentu, jadi ya mau nggak mau
gitu. Dan sebenarnya itu buat saya, kalau saya yang nikah, saya mendingan wedding day pas waktu pandemi corona sih, karena lebih irit. Loh iya kan, mendingan duitnya buat beli rumah ya kan, bisa alasan. Ya nggak? Kalau zaman dulu kan nggak bisa alasan, karena ya gitulah. Kalau kita ngomongin finansial nih sesuai sama lu nih, ya gue mendingan gitu, nikah tamasya itu bisa diaplikasikan sekarang gitu. Jadi kalau orang mau fitnah, loh kok nikah diam-diam, oh corona gitu kan. Betul. Jadi alasannya pas ya, nggak gundang-gundang pas alasannya. Alasannya pas untuk nggak ngundang-ngundang, irit. Ya kan, bener. Gitu, Mas. Oke, terus Ya. jadi tadi yang itu misalnya totally berhenti terus belajar hal yang baru. Tapi dari sisi income berarti totally berhenti ya. Hanya dari tabungan aja. Ya, kalau income sih kata teman saya tuh sekarang sudah sampai tahap dimantap, Mas. Yaitu makan tabungan. Makan tabungan. Makan tabungan. Nanti semoga tidak sampai tahap berikutnya, itu adalah mindset. Makan aset. Makan aset. Boleh jual-jual ini asetnya. Bahaya. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kita kayak nanti kan pelatihnya masuk ke topik kita nih. Topik kita kan ngomongin kamera dan foto sebagai investasi ya. Cuma kan tahu gue nih, gue awam ya, gue nggak terlalu paham. Karya-karya lu yang foto-foto itu kan sebenarnya aset yang bisa menghasilkan kan setahu gue ada website yang apa namanya, lu bisa jual foto-foto kayak gitu-gitu kan, gimana? Betul. Jalanin nggak? Kalau di saya, karena gini, saya itu mulai berjualan tapi footage video sebenarnya kalau sekarang, tapi footage yang saya jual itu bukan dari hasil assignment saya, Mas. Jadi misalnya saya di-assign gitu, misalnya pergi ke Europe untuk ada satu pekerjaan gitu kan. Ya, kalau di perusahaan saya Allocate Pictures itu punya SOP gini, selama saya di-assign ke suatu negara, suatu tempat, maka footage yang saya hasilkan dari assignment itu totally milik klien. Jadi saya nggak mau juga, saya nggak bisa dan saya nggak mau jual. Gitu kan, kecuali mungkin kalau misal saya pergi atas biaya sendiri, my at own cost gitu, jadi saya akan bisa jual gitu. Jadi sementara sih saya baru footage video yang saya coba untuk jual gitu ke website stock gitu. Kalau untuk foto pun juga demikian. Meskipun di luar lingkup kerjanya klien ya, misalnya klien ngirim lo ke Italia misalnya kan, misalnya Vatikan, tapi kan lo tapi lo bisa foto dia di Roma, di tempat-tempat lain kan lo bisa foto, itu tetap dianggap kalau menurut apa namanya kode etik lo sendiri pribadi itu dianggap sebagai footage-nya klien ya gitu. Selama itu masih assignment dan bukan extend gitu, saya nggak extend, saya tetap menganggap seperti itu, Mas. Gitu. Tapi itu bisa, tapi mungkin teman-teman punya nilai yang lain, ya it's okay gitu. Tapi kalau buat saya nggak tega aja. Misalnya foto yang tidak dipilih nih, fotonya Mas Aidil Akbar yang nggak dipilih waktu tahun berapa gitu kan. Masa saya jualin di Shutterstock, laku sih, Mas, saya yakin laku tuh. Boleh kan? Kan ganteng gitu kan, dijual sih laku stoknya, lumayan kan buat apa gitu kan. Kalau dapat duit sih boleh kan. Nah ya kan, nah itu dia, makanya kan kalau kita berkaitan sama, kalau kayak foto studio, karena gua kebanyakan dengan memotret orang-orang ternama gitu kan, selebriti gitu kan, ternama kayak Mas Aidil kan, saya nggak enak kalau mau kayak gitu, urusannya panjang tuh nanti. Iya betul. Iya kan. Nah itu sih PR-nya. Walaupun sebenarnya gini, Mas, saya tuh ngelihat banyak teman-teman yang jualan itu foto-fotonya tuh sebenarnya simpel, kayak foto tempe, foto tahu, foto ikan goreng gitu. Itu tuh bisa laku-laku aja. Waktu itu memang saya sempet sih hampir mau jalanin itu sih, Mas. Maksudnya jualan foto stok. Itu rencana tuh mau 2 tahun yang lalu. Tapi memang karena kesibukan saya sendiri, karena di kantor juga fotografernya yang in-house cuman saya, jadi agak susah dilakukan gitu. Saya belum sempat gitu. Nah itu agak menyesal juga. Tapi ya akhirnya karena ada pandemi ini, saya kemarin tuh nyicil tuh malah video. Karena video lebih mahal, Mas. Oh gitu. Ya, video lebih mahal. Itu di mana? Video itu kalau sebagai user, gue sebagai user masuknya dipakai sebagai apa tuh, bro?
Macam-macam, bisa buat footage apapun, bisa untuk berita, dokumentari, lalu bisa buat footage komersil gitu, bebas apa aja bisa. Opening gitu ya, kalau gue bikin video di YouTube itu ada openingnya gitu ya, opening closing. Lebih ke footage sih, kayak footage buat description, misalnya ada orang ngomongin tempe tapi dia nggak punya stok tempe gitu kan, nah itu. Oh iya. Ya, atau mungkin kalau nanti akan ada berita masalah COVID, kayaknya stok COVID itu bakalan banyak banget sih yang jualan. Karena itu kan jarang banget. Misalnya kayak sekarang aja kalau kita pikirin New York sepi banget, kosong gitu ya. Itu mau kapan lagi coba kalau nggak sekarang? Iya, betul. Gitu. Gue yakin sih banyak banget helikopter berkeliaran di atas tuh di Amerika karena buat ambil stok kan. Kalau nggak kan mahal loh kalau bikin film. Oh iya, ya kan? karena ya, harus CGI, harus apa gitu. Iya, benar. Ini sebut bisnis sih sebenarnya. Ya karena gue pribadi sih ngerasain ya kan, gue juga dalam kondisi pandemi gini kan otomatis mesti di rumah, dan sama gitu kayak lo. Yang produktif tuh apa sih? Produktif adalah selama ini gue bikin training yang offline. Sekarang waktunya nih, selama ini kan lo kan udah 2-3 tahun pengen bikin yang versi online, nggak keburu-buru kan. Nah, iya. Pas bikin versi online gue pakai PowerPoint, kan gue butuh stock shot foto-foto tuh gitu kan. Soalnya kalau kita pakai hanya buat online, let's say lewat Zoom atau lewat kayak gini lah ya, Google Meet sebagai IG, masih nggak masalah. Tapi begitu itu mulai di shoot dan dimasukin ke YouTube, itu YouTube langsung cancel men kalau pakai foto-foto yang kita ngambil dari Google. Iya. Makanya kejadian tuh, soalnya gue lagi coba masukin ke broadcast dari Zoom yang pakai YouTube. Akun YouTube langsung shutdown gitu karena dianggap melanggar copyright dan segala macam. Karena kita nggak tahu foto ada yang punya apa enggak gitu kan, karena ambil dari Google gitu. Iya. Terus di kamera ini kan topik kita kamera sama foto sebagai investasi. Boleh nggak dielaborasi? Karena buat teman-teman kan ya juga ada follower lo, ada follower gue juga gitu ya. Pengen tahu sih kalau sebagai fotografer kan kalau kamera udah pasti jelas lah, belinya mahal ya, puluhan juta, ratusan juta. Terus letak investasi di mana gitu, karena kan dia bisa turun, bisa nilainya turun, atau mungkin lo mesti tambah stok kamera, alat segala macam. Betul. Gimana? Kalau dilihat dari perspektif gua sebagai fotografer kan, kamera dan lensa itu nggak cuma sebagai investasi kan Mas ya, tapi sebagai buat alat produksi gitu ya. Jadi tidak sifatnya investasi, tapi saya pernah dalam satu waktu itu, karena saya in-house, jadi saya sering pakai alat kantor, saya tetap beli waktu itu, saya beli. Nah, mungkin saya bisa ngasih tahu buat teman-teman yang mungkin masih amatir itu dalam artian foto itu bukan pekerjaannya dia, bukannya nggak jago ya. Gitu. Jadi itu tuh sebenarnya bisa buat investasi, tapi kita harus tahu celahnya. Jadi gini Mas, kalau di fotografi, kamera-kamera yang bisa jadi investasi itu saat ini itu memang cuma satu merek gitu, yaitu Leica, tapi Leica-nya pun yang seri-seri tertentu gitu. Ya, tapi ini kita ngomongin kamera, jadi hanya Leica, sisanya itu tidak begitu. Tapi Leica ini hanya bisa jadi investasi kebanyakan untuk Leica-Leica yang analog Mas. Jadi bukan yang digital. Karena kenapa? Karena di era digital ini sebenarnya digital itu evolusinya masih berjalan terus-menerus. Ini masih jalan terus nih, belum mentok. Kalau analog kan udah mentok. Masih jalan terus. Jadi makanya setiap 2 tahun selalu pasti ada kamera terbaru dengan teknologi terbaru. Nah, oleh sebab itu kamera itu kalau tidak dijadikan sebagai alat produksi akan sifatnya sebenarnya buang duit. Ya, kecuali teman-teman pakai itu buat produksi atau memang buat motret beneran, tapi dapat kebahagiaan dari motret. Nah, itu beda, itu priceless lah ya, itu nggak bisa dihitung gitu kan. Nah, tapi kalau nggak dipakai atau apapun sebenarnya jadi buang duit. Tapi beda halnya dengan lensa, Mas. Kalau kita ngomongin lensa itu benar-benar investasi.
Oke. Kenapa? Karena zaman dulu, saya ingat dulu saya pakai kamera-kamera yang dari tahun 2003 lah. Saya mulai beli lensanya lensa second. Itu tuh 2 tahun, 3 tahun lagi tuh kayak harganya bisa naik loh. Oh gitu, lensa Gitu. naik? Iya, lensa itu pasti selalu naik, Mas. Kalau lensa itu naik karena dia berdasarkan dolar. Oke. Dan dia itu misalnya gini, lensa kita ngomong Fuji gitu karena gua di sini handle Fuji. Jadi misalnya 56 mili 1,2 gitu. Jadi ya udah 56 mili 1,2 itu selama beberapa tahun ini nggak ada penggantinya. Ya udah itu aja gitu. Karena lensa itu jarang ada penggantinya gitu. Iya. Sangat jarang. Walaupun ya ada aja misal Mark 1, Mark 2 gitu kan ada, tapi sangat jarang. Dan harganya jarang, walaupun ini digantikan lalu jadi turun itu enggak. Tapi biasanya tetap at least stabil. Apalagi kalau belinya second ya. Kalau beli second masih bagus. Saya sih recommended sih kalau buat teman-teman kalau misalnya memang dananya kurang cukup, belilah second aja gitu kan. Lumayan tuh biasanya paling beruntung itu dapat 30% lah cut off dari harga baru. Gitu. Kalau masih kayak light new ya 20%. Nanti pun kalaupun dijual masih oke gitu. Iya. Gitu Mas. Jadi karena kenapa dulu lensa barunya makin lama makin mahal ya gitu bro? Atau kenapa? Yang menyebabkan si lensa second-nya ini harga bertahan atau bahkan mungkin dijualnya juga gampang karena orang nyari juga gitu ya. Biasa kan ada secondary marketnya gitu kan. Dolar sih Mas sebenarnya. Oh dolarnya ya? Karena dolar. Kalau dolar naik ya mau nggak mau kan harga barunya naik. Dan kalau ntar dolar nggak pernah turun. Iya. Ya, harga itu nggak pernah turun. Mau dolar turun ya. Tapi itu memang kejadian. Dulu gue tuh beli kayak lensa-lensa zaman dulu kan saya pas beli second tuh Nikon, Canon gitu. Saya belinya second. Saya beli second. Nanti beberapa tahun kemudian tak jual. Lakunya minimal itu harganya masih sama. Balik modal ya? Dengan harga saya beli. Iya ya nggak balik modal. Saya untung karena untung udah pakai kan. Untung pakai gitu kan. Gitu. Jadi oke lah gitu kalau dilihat dari sudut pandang investasi bisa jadi investasi. Tapi saya saranin cuman kalau lensa aja. Kalau kamera mungkin yang limited edition atau yang unik-unik aja yang bisa jadi investasi. Ya. Itu kalau yang kamera kan sekarang gini, kayak sekarang ini udah mulai banyak terakhir dulu kan dulu terkaget-kaget gitu ya, orang syuting pakai SLR, ternyata SLR bisa dipakai buat syuting video klip bahkan ya. Video klip. Betul. Terus kamera canggih yang kita lihat di studio di TV gitu bisa tergantikan dengan SLR gitu. Nah, sekarang ini dengan canggihnya HP kan beberapa kali gue lihat gue sendiri pernah ikutan berapa kali syuting, nggak syuting sih kayak gini lah, Insta Live ini ya, itu bener-bener bro dia cuma pakai HP bro, gitu pakai HP 4 ya, jadi udah kayak di studio TV gitu ya, terus dia juga punya mesin switching gitu loh, mesin switching buat minta-minta itu benar-benar truly udah kayak di TV gitu loh, ada kamera 1, kamera 2, ada angle, ada masuk ke dalam gitu ya. Nah itu kira-kira seberapa ini sih kamera HP bisa mentolerir, otomatis yang pasti dengan ininya pixelnya gede ya, gitu. Bisa menggantikan itu nanti. Sebenarnya gini, kalau untuk menggantikan nggak mungkin bisa menggantikan karena bagaimanapun yang namanya handphone dan kamera itu dua hal yang berbeda. Tapi ya kalau dilihat misalnya gini lah, kalau kita lagi belajar teman-teman yang sering sepedaan lah. Kita gampang analoginya. Mungkin yang sepedaan awal-awal emang pakai yang murah. Sama aja efeknya. Gitu tapi setelah tahu skill lalu wawasannya makin luas dan segala macam, maka dia akan switching ke kamera yang sebenarnya. Jadi sebenarnya penggunaan handphone itu memang bisa dipakai gitu, tapi sangat terbatas penggunaannya gitu. Misalnya mungkin nggak bisa kita pakai buat iklan LED gitu, maksudnya ya segala macam nggak bisa, tetap ada keterbatasan gitu untuk handphone. Tapi buat teman-teman yang lagi belajar, why not gitu,
nggak apa-apa, pakai aja. Selama masih bisa menghasilkan, karena saya yakin nanti begitu dia udah paham, dia tidak akan menggunakan handphone lagi pasti. Gitu, nggak apa-apa. Sekarang pakai handphone 4, pakai switcher ya is okay gitu kan. Ya. Gitu. Tapi nanti kalau sudah paham, pasti ini needs-nya bertambah. Iya. Gitu mas. Jadi akhirnya ya udah dia pasti akan ke kamera sih. Coba kamera lain-lain ya. Ini ada pertanyaan nih dari 5 at Decision. Lensa buat foto produk yang bagus lensa berapa Mas Putra? Gitu. Lensa foto yang ini malah nggak ada yang nanya finansial nih, harusnya nanya finansial. Apa tuh? Enggak, itu kan dari dua sisi. Nah, kita lihat dari sisi finansial juga. Harusnya iya. Nah, harusnya pertanyaan gimana caranya dapat duit buat beli lensa itu. Kan ngomongin harga dulu. Kan dengan kita tahu harga berapa, ini tahu kan mesti pakai berapa. Oh iya. Okay. Jadi kalau foto produk yang paling bagus yang sesuai sama mata kita melihat begini ya. Jadi ada yang namanya distorsi kan Mas ya. Nah, Mas Aldil udah paham lah. Misalnya saat foto pakai lensa distorsi, wah, Jo kelihatan gemuk nih. Ini gue gitu kan. Nah, karena ada ya kan. Nah, langsung aku bilang kan, oh Mas bukan lensanya yang bikin distorsi gitu kan. Kalau lensa nggak distorsi itu kalau saya ngomongin Fuji itu 35 mili, tapi kalau ngomongin merek lain mungkin 50 mili. 50 mili itu kayaknya Mas Adil punya deh lensa itu ya, 50 mili ya. Saya waktu itu aku pernah lihat deh. Nah itu bagus banget tuh buat produk karena nggak mengubah bentuk. Oke. Originalnya dapat ya. Itu paling oke. Ya, kalau nggak 35 mentok-mentok itu adalah kalau di Fuji 56, tapi kalau di merek lain mungkin 85. Oke. Oh, jadi beda merek beda itu ya ukurannya. Jadi gini, kalau di Fuji itu karena dia saat ini itu hanya berkonsentrasi pada ukuran sensor yang APS-C Mas namanya. Jadi sensornya nggak besar. Itu dia membuat membuat lini lensa sendiri penamaannya. Agak sedikit berbeda. Jadi cuman bedanya 1,5. Jadi misalnya 35 di Fuji, maka di merek lain tinggal kaliin 1,5, di tempat lain namanya 50 gitu. Karena yang lainnya mungkin lebih berkonsentrasi ke full frame gitu. Itu cuman milimeternya. Harganya berapaan bro kalau kayak gitu? Kalau 35 mili itu kalau 35 mili jadi gini, kalau di Fuji sendiri aku sih zaman dulu belum jadi Extreme gitu. Itu kalau beli lensa Fuji pasti belinya pas promo. Nih kayak gini nih. Ada kamera namanya XH1. Ini malah gue promo nih. Tapi ya ini pemikiran investasi loh, bener. Jadi ada kamera. Jadi ada kamera XH1. Harganya 17 juta, bro. Lalu dia gratis lensa 35 1,4 yang biasanya dijual 7 juta. Jadi kalau makanya dan itu kamera itu bagus banget. Kamera itu sangat bagus banget. Gua nggak tahu kenapa dia ngepromo itu sampai segitu. Gue juga dongkol juga tuh istilahnya. Ini kok jadi murah banget gitu. Jadi lo bayangin harganya cuma 10 juta kamera itu. Gitu. Jadi sangat murah. Jadi kalau beli ya pas promo aja. Apalagi di era sekarang itu brand-brand kamera tuh ini perang promo sih. Terus terang. Jadi brand satu promo, ini promo. Jadi kalau beli sebisa mungkin pas promo. Gitu. Kalau nggak dulu ya belinya pas Black Friday. Seberapa sering mereka promo tuh biasa? Pasti setahun sekali. Maksimal sebulan sekali tuh pasti ada promo. Cuman maksudnya seberapa besar promonya kita nggak pernah tahu. Cuman kalau biasanya ya promo paling besar itu pasti biasanya Black Friday, Mas. Black Friday. Yes, Black Friday itu 1 tahun sekali. Tapi sering sih. Ya. Sering promo gitu loh. Nah, menurut saya pas waktu promo itu adalah saat yang tepat untuk membeli. Oke. Gitu. Apalagi kalau kita beli online itu kan selalu ada potongan-potongan harga ya.
dari marketplace. Ya itu dimanfaatin aja cashbacknya. Ya. Saya sobat cashback. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ya, sambung. Dari Marsugi Wirawan. Bagaimana caranya Kakak Johan tetap ganteng di masa krisis? Ini sebenarnya stiker ini sebenarnya. Jadi ini Pak Sugi nih, ini tour leader nih. Dia juga pasti banyak nganggur nih sekarang karena tour dan travel itu kan semua banyak depending. Iya. Kita baru lihat kabar kemarin, Airi aja sampai tutup ya, shutdown ya, akhirnya totally tutup. Oh iya ya. Okay. Airi, kalau si Airbnb kemarin dia PHK berapa 700 karyawan kalau nggak salah. Kalau si Airi-nya totally shutdown, cukup shutdown. Cukup temporary kali ya. Ya, tapi efeknya emang gede banget. Totally. Totally shutdown. Ini ada lagi pertanyaan dari Alodiantraf. Ya, Mas, saran pilihan bijak di saat begini, mungkin dari sisi lo sebagai pekerja seni lah, gue nyebutnya pekerja seni kali ya, karena kan fotografer kan. Ya kalau saya tuh pilihan bijak, saya nggak tahu nih pilihan ngapain gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya harus ngapain gitu di saat begini, saya pikir memang kalau memang tabungan masih ada, ya kita stay at home. Ya. Kalau tabungan masih ada loh, saya bersikap realistis aja. Ya. Jadi stay at home, tapi di stay at home jangan nonton drakor dan Netflix kebanyakan gitu kan. Jadi belajarlah sesuatu yang baru, banyak webinar, banyak video-video YouTube yang kita bisa belajar. Kamu silakan, pilihannya adalah penambahan skill atau mendalami skill yang sekarang lagi didalamin gitu. Kalau saya, karena saya merasa saya memilih untuk menambah skill, saya menambah skill gitu. Tapi misalnya tabungan sudah habis, tabungan sudah habis dan harus keluar, mau nggak mau semua pekerjaan yang kita jalanin harus melalui SOP yang dianjurkan. Misalnya kemarin saya mau nggak mau harus syuting, saya juga ngomong sama klien demi kebaikan bersama saya maupun klien, sebaiknya saya bertanya berapa orang kira-kira yang ada di ruangan, narasumbernya ada berapa. Nah, jadi saya mau setiap narasumber itu berjarak 3 meter. Gitu. Karena ada 3, mau nggak mau harus sifatnya triangle. Jadi memang di kamera jadi agak sedikit aneh angle-nya, tapi mau nggak mau karena kondisinya begini kan. Jadi ya udah, pokoknya ya kita bisa tetap harus pakai masker. Gitu kan, kecuali narasumber nggak pakai masker nggak apa-apa, tapi toh mereka kan jaraknya jauh 3 meter, masih sangat aman gitu ya, insya Allah masih sangat aman ya, gitu aja sih Mas. Kalau mau harus keluar mau nggak mau ya berarti tetap harus mematuhi itu aja sih. Itu video apa foto? Video, kemarin video. Karena kalau foto saya totally stop sih saat ini. Ya. Ini ada pertanyaan lagi ya. Masih dari 5 nih, sambungan. Nah, itu pertanyaan sambungan. Lanjutannya Mas Putra dan Mas Aidil, gimana cara ekstra finansialnya buat beli lensa bagus? Ya. Lu cocok tuh yang jawab tuh. Kalau lu ngomongin finansial gimana tuh caranya? Ya, kalau dari situ kita sih balik lagi. Ini kan sebenarnya gini, apapun yang kita beli ya selama itu bisa menghasilkan gitu kan. Entah itu dari foto produk, entah itu dari foto wedding, sesimpel foto ulang tahun misalnya gitu ya, itu kan akan menjadi aset, dan aset itu kan dalam kurun waktu tertentu dia udah balik modal sebenarnya. Kayak lo bilang tadi, beli lensa misalnya yang bekas ya, second misalnya gitu, barunya misalnya 7 juta, secondnya cuma 5 juta misalnya, 4 juta 5 juta, setahun dipakai udah dijual lagi harganya 5 juta juga kan, gitu. Terus untuk beberapa lensa tertentu, tapi dalam waktu setahun tuh lo udah bisa pakai tanda kutip jualan berapa kali kan gitu kan. Iya betul. Income-nya. Jadi yang kadang-kadang suka lupa dilakukan oleh banyak orang adalah ketika dia beli aset investasi yang kemudian bisa menghasilkan, mereka lupa mencicil harga pokok pada saat dia beli itu. Karena kenapa? Jadi misalnya gini, lo beli kamera misalnya body 25 juta gitu ya.
sebenarnya 25 juta mah kalau Putra Johan sekali proyek pada balik modal deh. Amin. Gitu. Tanya, oke deh, body agak mahal dikit ya, 50 juta gitu ya. Ditawar jadi 25 jadi 25 juga. Makanya 2 proyek balik modal kalau Oh iya, oke. modal. Ya kan. Body 50 juta gitu. Nah, kita mau pakai berapa tahun nih gitu. Body itu bisa dipakai misalnya sampai dengan nggak tahu 3 tahun sampai 5 tahun kali ya lifetime ya kalau kamera. Kalau Bisa lebih, bisa. Oh, kalau body sebenarnya 5 tahun masih bisa, 7 tahun sih mendingan ganti. 7 tahun ganti. 5 tahun masih bisa. Ambil 5 tahun ya. So, kita ambil 5 tahun. Jadi sebenarnya ngitungnya adalah misalnya kalau body 50 juta, ambil 5 tahun, berarti setahunnya kan tinggal dibagi 10 aja, dibagi 5 aja, berarti setahunnya 10 juta kan. Nah, 10 juta bagi 12, berarti kan kurang lebih sekitar 800.000 sebulan, ya kan. Jadi cost kita per bulan untuk beli body itu 800.000. Nah, nanti tinggal dihitung aja. Saya dapat project bulan ini misalnya 4 kali, ini kita bicara teman-teman yang masih amatir ya, masih mau coba nyemplung ke bisnis fotografi kan. Misalnya ulang tahun deh, lo dipanggil ulang tahun seminggu sekali gitu, ada ulang tahun sini, dibayar 1 juta misalnya gitu ya, atau 800.000. Nah, jangan lupa 800.000 pertama itu dipakai buat nyicil si bodinya tadi itu dulu gitu. Karena kenapa? Karena within 5 years kan pasti akan ada kamera baru dengan teknologi baru, dan kita harus ganti lagi, ya kan? Jangan sampai uang itu dikonsumsi buat kita nggak ngumpulin balikin modalnya, pas nanti tahun ke-6, tahun ke-7 begitu mesti ganti body baru, bingung kita duitnya dari mana ya gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya bisa dialihkan. Jadi konsepnya seperti itu sih, balikin modal si lensa atau body, terutama body ya. Kalau lensa kan lebih tahan lama gitu. Atau kalau lu udah masukan nggak tuh buat si 5? Iya benar Mas. Kalau saya berhitungnya gini. Misal ada satu pekerjaan, itu kan ada yang namanya sewa alat ya. Kita itu bisa nyewa alat. Nah, itu ngambil dari situ aja. Misalnya biasanya harga kamera sekitar 20-25 jutaan, itu harga sewanya berkisar sekitar 350.000 satu hari. Jadi ya udah, ya itu body doang loh ya, body doang. Misalnya lensa 250.000. Ya, itu berarti sudah 600.000. SD card, flash, dan segala macam, anggap 150.000. Berarti 750.000. Berarti 750.000 itu adalah biaya sewa alat lu. Jadi kalau semuanya ngehargain keluar, berarti lu harus 750 ditambahin uang transport, ini, itu. Oke. Nah, setelah itu lu harus taruh 750.000-nya ini, ya kan, sebagai cicilan, yang tadi lu bilang, bener, gitu. Ya kayak gitu aja. Jadi ada ininya sih, ada kita bisa ngelihat patokannya dari situ aja Mas. Ya. Oke. Gitu. Tapi yang lo bilang bener banget, itu suka kadang-kadang kita salah, akhirnya duitnya kita pakai di jajan gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Ini ada Fuji Shop, lagi diskon katanya, lagi promo. Itu salah satu toko langganan gua kalau beli di STC. Ini ada Tia, dalam keadaan seperti ini, profesi apa yang paling memungkinkan dilakukan oleh para fotografer sebagai opsi untuk mendapatkan income? Nah, itu pertanyaan. Oke, profesi apa aja sih bisa? Apa aja? Misalnya kalau memang nggak ada event, mau nggak mau ada event, ini saya baru terbersit barusan aja sih, kayak 1 menit yang lalu. Kalau lu tadi ngomongin masalah jualan stok foto, ini kan kita kan di rumah terus nih, ya. Misalnya lu sudah berumah tangga atau lu punya nyokap yang masak, lu motretin makanan-makanan aja. Habis itu lu taruh di misalnya di foto stok. Ya lu jualan, karena banyak banget. Misalnya gini, makanan Indonesia itu kan sangat jarang, di foto stok itu sangat jarang. Teman saya tuh aneh kok. Dulu dia bisa jualan tempe loh Mas, foto tempe yang motretnya pakai handphone. Oh gitu. Gitu, dan dia bisa jualan banyak. Dari satu foto doang gitu, dan yang beli banyak gitu loh. Jadi kayaknya misalnya lu bikin sayur asem, lu foto aja sayur asem, nggak usah terlalu bagus-bagus kok, nggak harus bagus-bagus. Kadang-kadang orang tuh nyari foto stok gitu nggak selalu yang bagus-bagus juga. Jadi ngambilnya kayak amatiran aja, udah laku aja.
Iya, dijepret-jepret aja ya. Saat ini kalau misalnya nggak ada kegiatan, ya mau nggak mau itu yang bisa dilakukan gitu loh. Jadi ya jualan gitu. Ya. Kata teman-teman yang memang jualan di stok tuh katanya gini, ya kalau misalnya gua store 1.000 foto, masa nggak ada sih 5-10 foto yang laku gitu dalam 1 bulan gitu kan? Kayaknya nggak mungkin. Ya. Gitu. Kalau profesi apa dari fotografer jadi opsi ya nggak ada sih, paling modeling ya kayak saya sering jadi model sekarang. Atau ngedit video kali ya, kalau masih bisa di rumah kan ngedit video macam Ya kadang-kadang ngedit video. Jadi biasanya sih yang dilakukan oleh teman-teman itu selama ini yang masih berantakan datanya, organizing data sih Mas. Tapi karena kalau di kantorku itu memang udah ada SOP-nya, organizing data itu per klien atau per timeline, itu jadinya ya udah rapi. Jadi bingung sekarang mau ngapain, mau apa yang dirapiin. Karena memang udah rapi gitu. Jadi ya udah mau nggak mau berpikir hal lain, yaitu kalau saya nambah skill. Oke. Nah, itu bagus Mas pertanyaannya Mas. Kenapa? Natalia Adin tuh bagus tuh. Tapi waktunya udah mau habis nih, takutnya nanti kita tiba-tiba dijepret sama si... Belum kok. Belum. 45. Ini pertanyaan terakhir nih, Natalia. Kak, kameranya itu di atas, awas jatuh kamera di atas. Di atas Mas. Begini saatnya beli kamera lensa baru ya. Dia bisa pakai dana darurat nggak nih, Mas? Nah, lu tanya tuh. Ya sebenarnya gini, balik lagi kan, kalau kita beli dia bisa menghasilkan, why not? Cuma kan menghasilkan dalam bentuk apa? Apakah tadi kita bikin foto stock shot, tapi idenya bagus juga tuh. Gue yang bukan fotografi aja kadang-kadang mungkin tertarik juga ya, iseng-iseng aja kan. Kita setiap makan suka fotoin makanan gitu kan. Why not? Untuk kemudian kalau memang hasilnya bagus ya, bersih dan sebagainya, siapa tahu bisa diterima di Photoshop gitu ya. Iya. Sebenarnya hasilnya nggak harus bagus sih Mas. Oh gitu ya? Iya. Udah masukin aja asal sesuai dengan ketentuan mereka, udah sikat aja. Siapa tahu ada yang beli ya kan? Iya. Oh itu mereka nggak kurasi dulu ya? Maksudnya yang boleh masuk yang kayak gini. Mereka kurasi dari segi kualitas image-nya, maksudnya nggak blur, cukup terang gitu doang. Tapi maksudnya secara art mereka nggak kurasi, secara artnya mereka terserah. Angle segala macam nggak dikurasi ya? Enggak. Oke, great. Saya rasa sih itu aja, bro. Ini juga takutnya gue tiba-tiba matiin lagi. Thank you banget ya. Lo mau ngasih banget ya? Thank you Mas Adil. Kasih penutup buat para penutup. Gimana harus kalau saya tuh lebih ke teman-teman yang mungkin sekarang mulai sebenarnya berteriak ya, karena ini sudah mulai 2 bulan gitu kita menghadapi ini, dan mungkin teman-teman yang mungkin zero income saat ini memang saat yang sulit untuk survive. Tapi saya tahu itu bukannya tidak mungkin gitu. Jadi sebisa mungkin kita sekarang melakukan hal yang terbaik aja untuk sekarang. Misal teman-teman harus keluar, teman-teman harus stay safe ya. Itu aja. Saya tidak melarang teman-teman untuk keluar. Kalau memang harus cari makan ya mau nggak mau. Tapi ya itu harus stay safe. Teman-teman harus pakai masker, dan ketentuan di lapangan juga harus ditaati gitu. Gitu aja sih Mas Adil, dan semoga Tuhan memberkati kita semua dalam kondisi seperti ini Mas. Itu aja. Oke. Sip. Oke, thank you Mas Adil. Stay safe ya. Thank you banget. Ya. Siap. Kapan-kapan foto lagi. Nanti kita foto lagi, kita schedule lagi ya, habis COVID. Siap. Oke. Oke. Terima kasih ya semua. Bye.